Engkau tahu kami rindu Engkau, Tuhan. Jika hati kami ada di sini, kami merindukan Engkau, Bapa. Oh Roh Kudus, berikan kami penghiburan. Tuhan, kami bersyukur ke saat ini kami masih bisa melayani Engkau. Dan kami sangat percaya ya Bapa, Roh Allah hadir di tengah-tengah pelayanan hamba-hambamu. Dan hamba percaya Engkau sudah mengurapi kami semua. Bapa, berikanlah kami penghiburan dan kekuatan, khususnya hamba-Mu ya Tuhan. Oh Roh Kudus, kami tahu Engkau sudah memenuhi hamba-hamba-Mu dan gereja-Mu di Bonang dan di Lingga. Sebab itu Tuhan, tolong berkaryalah, berbicaralah melalui mulut hamba-Mu. Engkau kuduskan hamba ya Tuhan. Engkau layakkan ya Bapa, yang penuh dengan segala kelemahan dan kesederhanaan. Terima kasih Tuhan. Shalom asik alaman. Haleluya. Tuhan, berbicaralah, buat kami mengerti dan memahami firman-Mu. Kami butuh ya Tuhan. Tidak ada lain, Kaulah harapan kami dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Pada hari terakhir pencurahan Roh Kudus, kami bisa berdiri tegak ya Tuhan. Masih bisa bersekutu, masih bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, khususnya untuk hamba-hamba-Mu, untuk gereja-Mu di Bonang dan di Liga, dan saudara-saudara seiman kami yang mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan, taruhlah kehausan kepada firman-Mu. Urapan-Mu turun ya Tuhan di dalam ibadah pagi ini, hari Pentakosta ya Tuhan, di mana kuasa-Mu pasti nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada sukacita pada pagi ini. Kita mau tetap bersyukur dan kita tetap mau bersukacita dalam situasi apapun. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah mengalir terus dalam kehidupan saudara dan saya pagi ini dan sampai selama-lamanya. Saya senang pagi ini saya berada di sini karena tadi saya ragu-ragu mau ke sini atau saya di rumah. Tapi puji syukur kepada Tuhan, saya masih sampai di sini. Mohon maaf Eli, saya punya kacamata mungkin di situ ya. Tadi Bapak mau ikut, tapi saya melarangnya. Tapi saudaraku, walaupun kalau saya tidak hadir, hati saya tetap ada bersama saudara sekalian. Saya datang masuk, saya merasa terharu sekali. Sudah sekian lama memang saya tidak menginjak gereja. Saudara yang kekasih, hari ini hari terakhir
dari pencurahan Roh Kudus. Kita percaya pasti kuasa Pantekosta itu bekerja dan berkarya. Dalam 10 hari ini, saya tidak tahu bagaimana saudara berhubungan dengan Tuhan. Saya tidak mengerti, yang tahu saudara sendiri. Apakah saudara benar-benar dalam 10 hari ini lebih banyak berhubungan dengan Tuhan? Tapi saya yakin kuasa Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah dalam 10 hari ini kita juga merasakan ada perubahan yang lebih lagi? Saudaraku, Tuhan pasti tolong kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi ini adalah pindah tempat. Saudaraku, bukan saya menganjurkan saudara pindah tempat kemana-mana, ke gereja mana-mana, tentunya tidak. Makasih ya. Pindah tempat yang saya artikan adalah kita pindah dari sifat-sifat kita yang lama ke tempat yang baru. Dalam keadaan seperti sekarang ini saudaraku, memang kadang-kadang kita mau mencari tempat di mana yang bisa kita beribadah lebih enak. Kita mikirkan gereja kita yang apa adanya, terutama di liga tidak bisa berbuat banyak. Tapi masih bersyukur ada di sini, masih bisa beribadah ya. Walaupun dengan terbatas. Tetapi bagaimana sebetulnya yang saya maksud adalah kita ini di dalam situasi pandemi, betulkah kita sudah betul-betul pindah dari keadaan, dari tempat kita, dari sifat kita yang kumuh maksud saya. Mungkin saudara memang tidak ada yang tinggal di tempat kumuh, tetapi kehidupan pribadi kita, rohani kita, mari kita mau pindah ke tempat yang lebih baik, amin, yang lebih indah, karena banyak hal yang bisa membentuk kita di dalam keadaan apapun, membuat kita itu lebih lagi mengangkat diri kita, menempatkan diri kita ke tempat yang lebih baik. Pencurahan Roh Kudus selama 10 hari tentu juga membuat adanya kita perubahan, amin. Ada perubahan saudaraku. Kalau saudara benar-benar merasakannya, mentaatinya dalam 10 hari ini, walaupun hanya di Zoom, ada perubahan saudaraku. Jadi kita juga memindahkan mungkin kelemahan-kelemahan kita ke tempat yang lebih kuat lagi. Sebab itulah saya katakan kita bisa meninggalkan sifat kita yang lama ke tempat yang baru, yaitu ke sifat-sifat yang lebih sekarakter dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita akan membuka, kita akan baca di Kisah Rasul 2 ya, mungkin bisa ditayangkan. Pak Slamet bisa bacakan, berbicara mengenai Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 saja. Ya, terima kasih. Di ayat yang ke-7,
Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Semua tercengang-cengang dan heran. Mengapa saudaraku mereka tentu ada perubahan terjadi pada hari Pantekosta itu. Mereka bisa berbahasa lidah, dan kita juga pasti tercengang-cengang kalau kuasa Tuhan turun dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita juga akan heran ya saudaraku melihat saudara-saudara seiman kita. Mungkin saya juga heran melihat Pane, dia melihat Titin, karena ada suatu perbedaan. Selalu kita bisa heran, itu terjadi saudaraku kalau kita ada perubahan, kalau ada kuasa Tuhan turun dalam hidup saudara dan saya, ada perubahan yang dahsyat, kita akan heran melihat anak-anak Tuhan. Amin. Sebab itu kita memang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Kita kadang-kadang membuat orang heran, kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia bisa begitu rendah hati sekarang? Mengapa dia bisa begitu mengasihi sekarang? Itu ada perubahan, mengapa bisa sabar? Bisa hal-hal yang baik, yang berkenan terjadi dalam hidup dan saudara kalau kuasa Roh Kudus turun dalam hidup saudara dan saya. Semua orang bisa heran, terutama keluarga kita. Itulah memang yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ada perbedaan ya. Mungkin bukan setahun sekali, tidak. Setiap hari pun kita harus lebih baik lagi saudaraku. Kalau kita ditaruh di tempat dulu, kita mempunyai tempat yang kumuh dalam kerohanian kita. Sekarang tidak saudaraku. Sekarang kita di tempat yang bersih. Bersih dan indah. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara, saya memang kasih tema pindah tempat. Ya, saya ingin saudara semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini, kita pindah dari kehidupan kita yang lama pada kehidupan kita yang baru. Dengan diperbaharui oleh Roh Kudus. Bagaimana saudaraku kita bisa memperbaharui hidup kita ini dengan benar? Saudara semua sudah paham. Tetapi marilah kita dengan segala kerendahan hati pagi ini kita mau datang kepada Tuhan, mau lagi diperbaharui oleh kuasa Pantekosta yang biar kita bisa alami pada pagi ini. Bagaimana? Caranya satu sebetulnya saudaraku. Datang dengan kerendahan hati, minta tolong Roh Kudus mengubah kehidupan kita. Amin. Minta tolong saudaraku. Karena kita tidak mungkin mampu mengubah kehidupan kita yang kadang-kadang ini keras. Kedagingan kita ini yang luar biasa. Tadinya saya mau kasih tema ini bunuh diri. Bukan bunuh diri secara fisik, maksud saya kita ini harus mematikan daging kita. Semua mau mematikan dagingnya? Saya rasa mau. Karena rugi kalau kedagingan kita ini kita tonjolkan terus. Yang rugi itu kita saudaraku. Memalukan nama Tuhan. Sepertinya kita harus membunuh kedagingan kita ini. Dan itu bisa terjadi. Karena kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara semua kita sudah memiliki Roh Kudus. Kalau orang yang memiliki Roh Kudus, dia mempunyai kuasa untuk mengalahkan kedagingannya. Kalau saya tanya saudara, saudara memiliki apa sekarang? Saya bukan tanya duit. Secara rohani saudara memiliki apa sekarang di hadapan saudara ini, di dalam hidup saudara? Saya pernah ditanya, saya juga bingung mau jawab apa karena saya belum bertumbuh di dalam Tuhan waktu itu. Sesungguhnya saudara dan saya orang-orang yang sudah bertumbuh, yang sudah dewasa dan percaya di dalam Tuhan. Kita memiliki kuasa Allah yang bisa mengalahkan kedagingan kita, di mana emosi kita yang sering kali meledak-ledak. Kasih sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Kita juga sering berdosa di hadapan Tuhan. Ini hari berdosa, besok minta ampun, lusa berdosa lagi.
dan seterusnya begitu saudaraku. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, sejak kita mendengar firman Tuhan ini, kita mohon kuasa Tuhan untuk mengubah kita sungguh-sungguh supaya kita hidup tetap stabil. Jangan terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ada 3 hal saja yang kita bisa belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar. Yang pertama, mari kita baca. Coba di slide-nya ya, dalam Yohanes 1 Yohanes 2. Roma 12 dulu ya, Roma 12 ayat 2. Saya akan bacakan ayat 2. Amin, terima kasih. Kita jangan serupa dengan dunia ini. Berarti kita harus hidup kudus, ya. Berubahlah, ya, melalui pembaharuan budi kita, sehingga kita bisa tahu ini yang baik atau tidak. Ini firman Tuhan ini sudah semua saya rasa udah hafal ini. Tapi sulit kita lakukan itu. Sebab itu kita minta tolong kuasa Tuhan untuk menolong kita supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Apa yang dunia bisa beri kepada kita, kita pulang tidak membawa apa-apa. Tetapi kuasa Tuhan, roh Tuhan ada dalam hidup kita untuk kita menghadap kepada Bapa. Jadi yang pertama saudaraku, kita memiliki kuasa untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Untuk hidup taat dan hidup suci. Saudara sudah mengerti semua bagaimana hidup taat dan hidup suci, tetapi jalaninnya itu enggak gampang. Ya. Kesucian ada dalam hidup kita, dari hati kita, ya. Di dalam Filipi dikatakan bagaimana kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu terus harus ditekankan, diingatkan oleh firman Tuhan. Kita perlu memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Karena pikiran Kristus adalah pikiran yang kudus. Saudaraku, semua kita baik, ya. Kita ke gereja, kita bawa kitab, kita taat. Kadang-kadang Alkitab kita begitu sanjung sampai rasanya sakral. Kalau saya kadang-kadang lagi otaknya bagaimana, saya sudah baca firman Tuhan, terus saya cium Alkitab. Tapi bukan itu sesungguhnya dari hati dan perbuatan yang Tuhan inginkan. Tapi keluar kamar, sudah jengkel lagi sama orang. Bukan itu sebetulnya, tetapi kalau hati kita suci, sumbernya di dalam hati kita tetap bisa mengendalikan diri kita, kita bisa mengekang hawa nafsu kita, kita memandang orang yang tidak menyenangkan kita, tetapi kita memandang dia positif. Karena dari mata kadang-kadang membuat kita tidak bisa mengendalikan diri. Amin saudaraku. Kita memandang orang satu sama lain, kita memandangannya negatif. Maka kita tidak bisa hidup kudus. Terlebih masa-masa sekarang orang lihat WA itu macam-macam itu. Di grup itu. Hal-hal yang tidak berkenan. Laki-laki terutama. Tetapi perempuan juga. Pandangan kita melihat, terus kita bisa berdosa. Sebab itu jangan, saudaraku, bapak-bapak khusus, jangan dilihat itu gambar-gambar, ya, penyanyi-penyanyi yang seksi-seksi, jangan dilihat, itu membuat kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Amin. Supaya saudara sekalian betul-betul bisa memperkenankan hati Tuhan. Singkirkan itu semua, termasuk ibu-ibu, semua anak muda termasuk semua. Singkirkan itu. Kalau kita tidak mau bercela di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kita bisa merubah hidup kita dengan saban hari saja, nggak usah jauh-jauh. Ya.
senang lihat, lagi pusing, langsung buka apa itu. Saya sih untungnya nggak bisa buka Facebook, nggak bisa, YouTube nggak bisa, apa itu Google nggak bisa. Yang lihat tuh dari grup-grup. Tapi kadang-kadang sekilas kalau ada yang bukain gitu. Pagi-pagi sudah bisa bikin dosa kalau saudara tidak taat, tidak mau hidup di dalam kesucian. Maka itu berdoa, mohon kepada Tuhan. Tolong Tuhan, datang kepada Tuhan. Pagi ini yang saya mau sembah Engkau, yang kita lihat firman Tuhan, dan mungkin di grup-grup kita yang baik. Amin. Karena kalau di grup saya banyak yang nggak baik. Di grup saya loh, semoga di grup saudara itu baik-baik. Di grup saya banyak yang nggak baik. Saya banyak teman. Ya, bukan orang-orang percaya seperti saudara. Jadi macam-macam itu dikirimin. Sudah gitu susah buangnya, minta tolong si Eli. Repot saudaraku. Ya, mestinya tidak bergrup, tapi kadang-kadang pengen tahu juga. Mari kita belajar. Ada amin? Ya, kita belajar. Saya belajar. Ya. Lebih baik itu Pak Wir. Si Papi atau si Opa itu dia nggak punya grup-grup. Grupnya itu Yarsi aja yang dia kerja, yang memberkati dia. Jadi dia nggak pernah. Saya yang suka kasih dia lihat, tapi bukan yang tidak baik, yang ketawa-ketawa. Untung lebih baik memang begitu. Jadi pikiran itu lebih baik. Kadang-kadang dia memang lebih baik dalam melihat sesuatu daripada saya. Kita mau belajar semuanya ya, saudara. Jadi hidup di dalam kekudusan, walaupun gampang kita membicarakannya, tapi prakteknya sulit. Sekecil apapun ya bisa kita berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dari pandangan dan mata kita yang pertama zaman sekarang ini. Ya. Hati kita masih baik, tapi pandangan kita sudah berdosa kadang-kadang. Kemudian turun ke hati kita. Saya hanya mau ingatkan kepada jemaat saya di Bonang dan di Liga, jagalah kekudusan supaya kita bisa dilihat ada perubahan. Mau saya semua bisa berubah dengan hidup yang kudus dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa ya berubah supaya berkenan kepada Tuhan. Kalau tadi kita hidup dalam kesucian tentunya. Yang kedua, kita akan baca. Yang kedua adalah pengalaman dengan Tuhan, ya. Saudara masing-masing semua punya pengalaman dengan Tuhan, saya percaya. Ada yang belum pernah punya pengalaman dengan Tuhan? Saya percaya yang muda pun punya pengalaman dengan Tuhan, ya. Karena orang yang punya pengalaman Tuhan itu akan berubah hidupnya. Bertemu Tuhan. Susah apa enggak saudaraku? Susah? Tidak. Dalam baca firman aja kita bisa bertemu Tuhan. Menyembah di dalam roh. Kita bisa bertemu Tuhan. Tapi ada pengalaman untuk bertemu Tuhan yang membuat hal yang dahsyat terjadi sehingga kita bisa berubah. Yaitu apa saudaraku? Pikul salib, di mana saat itu saudara akan tidak berdaya. Tidak ada jalan keluar, tidak mampu lagi untuk hidup saudara. Rasanya sudah terbentur ke sini ke sana. Disitulah saudara, saat saudara tidak mampu, tidak bisa apa-apa, tidak kuat lagi. Tangan Tuhan turun dalam hidup saudara. Saudara sungguh-sungguh akan mengalami pertemuan dengan Tuhan yang indah saat saudara di persimpangan jalan. Kalau saudara sudah merasakan itu, saudara tidak mengandalkan kekuatan saudara lagi. Saudara baru tahu bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup saudara. Kalau belum saudara terbentur begitu, kadang-kadang kita menjadi orang yang angkuh. Kita
kita harus akui saudaraku bahwa kita ini sombong. Amin saudaraku. Kita sering rasa kita bisa. Ya. Tapi kalau saat kita mau mengalami dengan Tuhan, Tuhan buat kita tidak berdaya, disitulah Tuhan campur tangan. Ada pengalaman yang indah dengan Tuhan, membuat kita berubah dan lebih dewasa, bertumbuh sehingga karakter-karakter kita menjadi lebih indah seperti serupa dengan Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ya, 15 sampai 17. Ya, saya bacakan saja ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. 17. Semua yang bawa Alkitab di WA baca sama-sama. Ya. Amin. Ya. Saudara senang dengar firman Tuhan ini, ya. Kita seperti kita memang tidak lupa, tidak terlepas kadang-kadang kita ini mengasihi dunia, ya, sehingga sulit, ya, kita hidup taat, sulit untuk berubah, apalagi, maaf ya, yang sudah mampu, ya, yang banyak duit, yang tidak butuh apa-apa dari Tuhan, itu sangat sulit saudaraku. Tapi syukur kepada Tuhan, jika saudara sekarang yang sudah pada mampu, sudah dicukupi, tapi lebih rendah, tidak ada keangkuhan hidup. Ya, itu hal yang paling indah dalam hidup. Kita merasa semua ini tidak ada apa-apanya. Kita mau belajar lagi supaya rendah hati, ya, belajar lebih mengasihi sesama, belajar ya saudaraku, untuk tidak ingin dipuji-puji, terutama saudara di sini banyak yang melayani. Semua ini karena kemurahan Tuhan, amin. Saya tidak bisa ngerti apa multimedia, apa sound system, tapi saudara masih mau supaya lebih baik lagi. Itu kemurahan Tuhan. Tapi kita sama-sama bekerja sama, karena kita juga masing-masing punya kelemahan. Kalau kita saling rendah hati, Tuhan akan melengkapinya saudaraku. Tuhan akan menolong dan memberkati saudara. Walaupun gereja ini kecil, tetapi kuasa Allah itu tetap besar dalam kehidupan orang bergereja di sini. Amin saudaraku. Jadi bersyukurlah, bekerja samalah, saling rendah hati, saling mengalah. Tentu pasti ada benturan, tapi benturan-benturan itu saya katakan tadi, kadang-kadang kita sudah tidak kuat lagi. Disitulah Allah akan bekerja. Disitulah kita mempunyai pengalaman yang indah dengan Tuhan. Jangan tetap kita angkuh di hadapan Tuhan. Saudara mau ada benturan-benturan? Mau saja saudaraku. Itu akan mendidik saudara sekalian, terutama ini yang rajin-rajin. Saya heran, kalau pagi saya suka tanya, minggu pagi, berapa orang? Saya pikir yang main aja. Tapi banyak, lebih, bisa 15 orang. Ini berapa orang nih? Ya, saudara masih mau datang. Ya, anak muda bisa diberitahu, aneh, nggak apa-apa kalau anak muda datang, jaga-jaga jarak, asal jangan yang sudah orang tua tidak boleh. Ya, untuk saling melayani. Ya, saya senang ya. Kita jaga saja prokes itu. Dan tidak lupa kita minta Tuhan darahnya materaikan dalam kehidupan kita semua supaya kita tetap sehat. Saya percaya saudara sering mendoakan, selalu mendoakan saya
sehingga ada hari ini. Semua itu karena doa-doa saudara. Kalau tidak saya juga tidak kuat, ya. Jadi saya katakan bahwa pengalaman dengan Tuhan itu akan mengubah hidup saudara, ya, membentuk saudara lebih indah lagi. Saudara jangan takut kalau saya tanya tadi mau kena benturan, jangan takut. Saudara, kalau saudara punya benturan, pasti Tuhan sudah sediakan kekuatan dulu. Orang pilihan Tuhan pasti ngalami hal yang sulit. Ya. Saya berdiri di sini kena banyak benturan, banyak salib, tapi saya kuat karena Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Jadi yang terakhir adalah yang nggak usah dibaca lagi, yaitu bahwa Tuhan memberikan kuasanya itu di Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ya, bahwa Tuhan waktu pulang ke Bapa, dia memberikan kuasa, ya. Makanya itu kita semua bisa sebagai orang-orang percaya itu sebenarnya punya kuasa. Saudara bertumbuh karena saudara punya kuasa, bukan karena kekuatan saudara loh. Ingat saudaraku, saudara pada milikin kuasa daripada Allah, sehingga saudara bisa jadi orang sabar, orang yang setia. Jangan gak rasa itu. Mungkin saudara bilang, kuasa apa ya? Tidak, saudara miliki kuasa Tuhan. Karena Tuhan berjanji dia pergi ke surga, dia memberikan kuasa. Cuman kita kadang-kadang gak menyadari, gak merasakan, gak mau memahami. Ini kan karena gua aja gua bisa. Kita mohon ampun kepada Tuhan, termasuk saya, saudaraku. Ya. Kuasa diberikan kepada kita, ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Saya bacakan, dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara mau apa di dalam dunia ini? Punya harapan gak saudara sekarang sama dunia ini? Punya harapan saudara? Tetap sih punya harapan kepada Tuhan saja, ya? Ya. Yang tua dan yang termuda ini kali. Ya. Iya. Apalagi yang muda pasti punya pengharapan kepada Tuhan. Tapi jangan berharap kepada dunia ini yang tidak ada kepastian. Sebab sekarang kita tidak tahu apakah ini tanda-tandanya tampaknya seperti tanda akhir zaman. Ya. Jadi harapan itu kepada Tuhan saja, lebih dekat kapan hari kepada Tuhan. Apa yang kita bisa harapkan dari dunia ini? Siapa sangka kita akan mengalami pandemi? Saya kemarin ditelepon, kuping kita ini kan bukan buat gantung masker katanya. Iya memang, mana ada Tuhan ciptakan, kata apakah tanya saya, kuping ini digantung, ada enggak? Buat masker. Tante ditanya, ada enggak? Ya, rasanya saya enggak pernah baca ya kuping ini digantungin masker gitu. Tapi bisa terjadi. Iya toh? Apakah mulut kita ini harus ditutup? Adakah di firman Tuhan? Ya enggak ada rasa saya. Saya ditanya jadi bingung juga. Kenapa sekarang harus ada kuping dibuat gantung masker terus ditutup? Yes. Sudah jalannya Tuhan. Kita tidak bisa menolak. Kita harus taat saja. Hal-hal yang aneh bisa terjadi dan kita tidak tahu tahun depan apalagi 5 tahun lagi. Kalau menurut prediksi kan mengerikan. Tapi kita tidak usah khawatir dan takut, ya, terlalu berlebihan. Kita punya harapan kepada Tuhan. Dunia ini memang kita semua akan tinggalkan, ya. Apalagi saya yang umur udah sekian. Ya. Yang muda-muda harus lebih kuat lagi sesungguhnya mengarungi kehidupan. Maka itu kaum muda, saya ada ngomong sama Pane juga sama Devi.
Kaum muda ini harus bangkit. Kaum muda ini harus lebih kuat. Bukan saya larang kamu pindah-pindah tempat. Yang penting bagaimana kamu kaum muda di sini diperbaharui imannya dan hidupnya. Dimanapun kamu berada, walaupun nanti di gereja yang besar sekalipun, tetapi kalau kamu tidak ada pembaharuan budi, itu sangat sulit hidup. Jadi kalau Tuhan sudah sediakan pelayanan di sini, bentuklah dirimu seindah seperti Tuhan dan serupa Tuhan. Tuhan akan tolong dan berkati. Amin. Ya, jadi harus menyadari ketaatan, kesucian dan kesetiaan kita itu ada pahalanya sendiri daripada Tuhan. Bukan pindah tempat, kitanya pindah tempat yang lebih enak. Sama saja. Di mana yang enak? Ya. Di mana Pak Nek? Ya, di surga memang. Tapi jangan, ya di dunia ini susah, cepat mati aja, nggak boleh juga. Yang mati kedagingan kita, tapi roh kita tetap harus bangkit, harus semangat, semua harus semangat. Saya aja mau datang semalam kurang bisa tidur, tapi saya bilang Tuhan kasih saya semangat, karena saya kepingin khotbah di gereja. Ya, roh semangat itu ada dalam hidup saudara dan saya, ya. Jangan khawatir kondisi dunia begini. Anak-anak Tuhan dipelihara dan dijaganya. Asal taat, ya. Kalau firman Tuhan tadi katakan, yang terakhir adalah bagaimana kuasa Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita menjadi saksi. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana harus taat, harus ada pengalaman yang indah dengan Tuhan, supaya kita bisa menjadi saksi. Menjadi saksi orang bisa lihat kita, itu dia berbeda ya dari yang dulu. Semua orang bisa datang kepada Tuhan melalui kesaksian kita. Jadi tujuan kita yang terakhir sesungguhnya yang kalau saudara masih hidup di dalam dunia ini, masih mengucap syukur dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya yang hidup. Jadi jangan sia-siakan. Ya, sebodoh ada pandemi masing-masing aja. Tidak, kita harus berubah. Orang lihat kita ini betul-betul orang anak-anak Tuhan. Sehingga orang juga bisa datang ikut menyembah Tuhan. Ya, ke gereja memang belum buka. Ya, tapi mereka bisa melihat. Saudaraku, saya juga berusaha untuk membawa teman-teman saya yang belum mengenal Tuhan untuk mengenal itu siapa Yesus. Memang tidak mudah, dengan segala kerendahan hati, walaupun dibully, udah tua pun sering dibully saudaraku di kumpulan saya ini. Saya tidak peduli, yang penting mereka melihat Yesus ada di dalam kehidupan saya. Dari mereka tidak bisa bilang puji Tuhan, akhirnya mereka bisa ikut-ikut puji Tuhan. Tidak bisa bilang haleluya, sekarang mereka bisa bilang haleluya. Saya percaya mereka nanti akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Belajar untuk jadi saksi. Saya juga sudah tua masih belajar. Apalagi saudara ini yang masih muda-muda, yang masih remaja juga. Jadi saksi Tuhan yang ajaib. Jangan sia-siakan hidup kita. Ya, kita tidak bisa sempurna seperti yang Tuhan inginkan, tetapi kita bisa berguna. Tuhan yang akan menyempurnakan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Angkat tangan saudara, yakin kepada Tuhan bahwa kita bisa berubah dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Aku
Waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Haleluya. Tuhan, kami pasti berubah ya Tuhan. Serahkan semua hidup kami, kelemahan kami, kelemahan kami, kelalaian kami di hadapan-Mu, yang kadang-kadang kami tidak bisa mengekang diri kami. Kami serahkan semua Tuhan pagi ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Roh Kudus, tolong kami semua hamba-hamba-Mu, semua jemaat-Mu ya Tuhan, Bonang dan Liga, saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan, serahkan semua segala kedagingan kita, semua kelemahan kita di dalam nama-Mu Yesus. Tuhan pasti akan mengubahkannya, membuat kita bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya yang heran, sehingga bisa memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dunia tidak bisa memberikan apa-apa. Dunia bukanlah harapan kita, tetapi harapan kita di sana, surga yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Hamba percaya Engkau sudah menjamah seluruh jemaat-Mu. Engkau sudah menyentuh hati kami, menyadarkan kami sesungguhnya bahwa memang kami kadang-kadang kurang taat. Di dalam nama-Mu Yesus, Engkau kuduskan hamba-hamba-Mu, Engkau kuduskan jemaat-Mu di Bonang dan Liga, dimanapun saudara seiman kami berada, dikuduskan dengan darah-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam Engkau kami sudah berdoa, dan kami percaya kami sudah dijamah dan diberkati. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Saya serahkan kembali kepada Terima kasih Bu Gembala yang pada pagi hari ini sudah memberkati kita semua ketika kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan kuasa Roh Kudus pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati Ibu Gembala dalam pelayanan beserta seluruh keluarga besarnya. Pujiakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih semuanya diberkati. Amin. Ya, kita harus berubah. Kita harus memikul salib. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita jangan mencintai dunia ini, amin. Karena kita tahu kuasa Roh Kudus itu sudah memenuhi kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Kami naikkan syukur, terima kasih Tuhan. Sungguh pagi hari ini kami boleh bersyukur di dalam ibadah raya kami pagi hari ini Tuhan. Kami sekalian yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, yang sudah Ibu Gembala sampaikan buat kami semua, baik di tempat ini maupun melalui Zoom di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah memberkati kami semua. Pagi hari ini Tuhan, biar roh kami lebih lagi menyala-nyala Tuhan di dalam Engkau. Dan kami lebih lagi semangat di dalam kehidupan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur pagi hari ini kiranya Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala, yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua. Hikmat, marifat, berkat-Mu tercurah atas hamba-Mu. Kesehatan yang prima Tuhan berikan untuk Ibu Gembala, beserta dengan Pak Wir, juga untuk seluruh keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Anak cucu menantu ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Injil, baik di Bonang maupun di Ligamas. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kehidupan kami, memberkati kami, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu pelayan yang setia di dalam Engkau Tuhan. Berkati keluarga kami. Pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu, baik di Bonang maupun di Ligamas Tuhan. Mulai dari anak sekolah minggu, kaum remaja, kaum pria, kaum wanita, jemaat umum, bahkan lansia Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang terbaring sakit Tuhan, biarlah pagi hari ini kami bersatu hati dengan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang letih lesu, Tuhan berikan kekuatan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Kami percaya tangan-tangan kami, usaha pekerjaan kami Tuhan sudah berkati. Bapa di dalam surga, secara khusus kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, jajaran para menteri, TNI, Polri Tuhan. Kiranya Tuhan tolong ketika mereka mengambil keputusan-keputusan semuanya, Tuhan berikan hikmat marifat kepada mereka. Mereka boleh bekerja lebih lagi Tuhan dengan kuat kuasa yang daripada-Mu Bapa. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan untuk para medis. Mereka sedang berjuang Tuhan dalam menolong umat-Mu yang saat ini terbaring sakit oleh karena berbagai hal, terutama oleh karena corona Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, turunkanlah mujizat bagi bangsa kami. Biarlah pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan. Kasihanilah orang-orang yang sedang terbaring sakit Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk seluruh dunia Tuhan, tiap-tiap negara yang sedang juga Tuhan mengalami pandemi ini. Lawatan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan turun buat kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami menyerahkan pagi hari ini, bahkan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan buat kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus, menyertai kita, memberkati kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Bapa, terima kasih.
kepada Bapak kami. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat Hari Pentakosta buat